Mbak, mau latihan sekarang apa ini Mbak? Tanya jawab. Kita masih panjang nih kayaknya. Mau jawabin dulu aja Mbak. Iya, boleh. Baik. Sebentar. Oke. Ini nanti self Baik. compassion exercise. Kita tutup terakhir aja ya Mbak. Iya, boleh. Ini sudah ada banyak pertanyaan nih ya, Mbak Dior. Oke, pertanyaan yang pertama ini dari Mbak Anggreni Puspita. Nah, jika seseorang memiliki bipolar dan tiba-tiba mood berubah drastis saat sedang bekerja tanpa sebab apapun, langkah yang baiknya dilakukan apa, Mbak? Ini jadi Oh ya. kita mungkin punya apa teman ya atau Atau rekan kadang-kadang kita kerja. sendiri ya, mood kita Ya, juga bisa jadi bisa ya. berubah. Ya. Memang kalau yang namanya bipolar itu kan gangguan mood ya, gangguan emosi ya, gangguan mood. Pada orang yang tidak ada gangguan, kita gampang banget meregulasi emosi kita. Saat kita lagi bete, kita bisa, saya kan mau ketemu orang sebentar lagi, saya mau ubah mood saya supaya betenya nanti aja. Jadi kita bisa meregulasi emosi kita. Tapi pada individu dengan bipolar memang betul seperti tadi, bisa nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba jadi bete. Ya, jadi gemuruh banget, jadi kok gue kemerungsung, saya nggak mau kayak gini, tapi saya nggak bisa, saya kayak gini gitu ya. Jadi memang situasi kalau dengan gangguan atau dengan bipolar itu lebih complicated. Latihan mindfulness bisa sekali untuk mengatasi. Biasanya tekniknya adalah teknik grounding ya. Teknik grounding itu selalu kembali ke nafas juga, tapi teknik grounding bisa mengamati dengan cepat. Misalnya kayak gini tadi Mbak, tadi yang bertanya Mbak Anggraita. Anggreni Misal, Puspita. Mbak Pita ya. Jadi misalnya bisa memperhatikan dengan cepat, misalnya begini, tarik nafas, amati satu objek. Misalnya ngelihatin laptop, tarik nafas lagi, amati objek berikutnya, pensil. Tarik nafas lagi, tombol O. Tarik nafas lagi, tombol R. Tarik nafas lagi gitu. Jadi tarik nafas, amati dengan cepat sehingga kita nggak terhanyut, tapi mengamati dengan cepat. Bisa juga dengan menghitung langit-langit, misalnya gitu ya. Kalau langit-langitnya ada kotak-kotaknya ya. Kalau di kantor kan suka langit-langitnya ada kotak-kotaknya tuh ya. Itu bisa menghitung 1, tarik nafas, 2, tarik nafas, 3 gitu. Jadi teknik grounding itu biasanya akan membantu kalau misalnya sedang terjerat dalam badai emosi. Itu sih Mbak, paling gampang tarik nafas. Atau bisa juga cari apa yang kita biasanya punya hook ya, punya jangkar tertentu. Kalau saya misalnya di meja saya itu pasti ada minyak telon atau minyak kutus-kutus. Jadi kalau saya rasanya pengen lebih ini saya suka hirup-hirup. Itu membantu saya untuk oke, sekarang saya ada di present moment lagi. Jadi emosi saya oke, boleh badainya lagi kencang banget, tapi sekarang aku di present moment ini sedang menunaikan suatu tugas. Jadi menyadari bahwa memang ada badai, badainya kencang, tapi kemudian menyadari juga bahwa sekarang ini saya tetap mau bertindak secara sadar, saya tetap mau kerjain kerjaan saya. Udah pasti nggak enak, tapi kita bisa make room untuk badai itu. Ya udah badainya biarin aja, nanti juga lewat. Gitu. Itu sih Mbak Vivi. Mudah-mudahan Oke. menjawab ya. Baik, Mbak Anggreni, mudah-mudahan Mbak Pita ya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Nah, ini ada pertanyaan lainnya, Mbak Dior, yaitu kalau latihan meditasi mengosongkan pikiran itu termasuk mindfulness bukan ya Mbak? Saya pernah diajarkan untuk latihan minimal 5 menit setiap hari untuk mengurangi ketegangan. Tadi slide-nya kita hapus ya Mbak. Jadi ada apa bedanya mindfulness sama meditasi? Betul banget tadi bahwa meditasi itu biasanya mengosongkan pikiran. Tapi sebetulnya saya
Boleh saya mindfulness izin itu, share Mbak Dior slide-nya? oh Mbak masih ada ya slide-nya, kalau Iya, di saya udah ada. saya hapus. Boleh. Ya, oke, sebentar ya Mbak. Ini kok pertanyaannya pas banget, udah kita hapus. Soalnya tadi karena ini ya, mempertimbangkan waktu. Ya, ternyata waktu kita masih panjang. Iya. Oke. Apakah sudah tampak? Udah di Ya, ini Mbak, di tayang. Ya. Oke. Ya. Jadi apa bedanya mindfulness dengan meditasi? Mindfulness itu adalah ketika kita itu memperhatikan, mengamati pikiran apapun yang muncul. Kalau meditasi, targetnya adalah nggak ada pikiran. Artinya pikirannya kosong. Ya. Kalau mindfulness, pikiran boleh datang, boleh enggak. Pikiran boleh ada, boleh lewat, boleh pergi. Jadi mindfulness itu tidak menginginkan ya, tidak menginginkan apapun. Kalau misalnya mau pikiran lagi kosong ya boleh-boleh aja. Namun sekarang coba Ibu Bapak mungkin mau coba ya. Coba sekarang kalau tadi kita mengobservasi nafas, tubuh, sama indera. Kita udah mengamati emosi juga. Yang belum kita amati adalah pikiran. Coba Ibu Bapak tarik nafas, lalu amati pikiran Ibu Bapak yang muncul. Saya mikir A, tarik nafas, saya mikir B. Coba deh, amati pikiran yang muncul. Tungguin aja apa yang muncul. Tarik nafas, amati pikiran yang muncul. Kalau misalnya kita bikin ini lama, nanti pasti ada momen di mana di pikiran yang satu, sampai muncul pikiran berikutnya, itu nggak ada pikiran. Ada nggak yang mengalami kayak gitu? Dari pikiran satu ke pikiran berikutnya, itu bisa nggak ada pikiran, kok saya nggak punya pikiran apa-apa ya? Kalau misalnya latihan kita dilakukan dalam jangka waktu lama, akan ada rasanya kayak gitu. Nah, itu adalah hening. Hening, situasi hening, ya betul Mbak Siti, blank ya, kayak kosong ya, kok gue nggak mikir apa-apa ya, gitu. Itu pikiran sebenarnya. Karena gue nggak mikir apa-apa, jadi punya pikiran bahwa kita nggak punya pikiran apa-apa. Jadi ngeblank itu, atau yang saya lebih suka sebutnya adalah hening, adalah ketika ada jeda dari satu pikiran ke pikiran yang lain. Hening itu yang dicari oleh para meditator. Gitu. Karena semakin sering heningnya, semakin panjang heningnya, itu yang exercise-nya diinginkan ya. Maksudnya berarti pikirannya hening ya, nggak berisik gitu. Nah, kalau pada mindfulness, mindfulness sama meditasi sebenarnya ada mirip-mirip ya. Tapi kalau mindfulness gini, intinya adalah nggak ada yang ditolak, nggak ada yang diinginkan. Pikiran boleh datang, boleh pergi, boleh hening, boleh berisik. Nggak ada yang ditolak. Kita bisa tetap mindful meskipun kita kemerungsung. Oh, aku lagi kemerungsung banget nih, aku kemerungsung. Kita bisa tetap tarik nafas, kasih mindfulness walaupun kita lagi kemerungsung. Yang pasti kemerungsung itu nggak apa-apa. Nanti ada jedanya sendiri, gitu, ada istirahatnya sendiri. Tapi kita intinya tetap sadar, gitu. Jadi kalau mindfulness itu apa aja yang muncul, ayo boleh, mari sini. Mau hening boleh, mau ribut boleh. Kalau meditasi biasanya latihannya adalah sasarannya adalah hening, ya, silent mind. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Itu Mbak Vivi. Oke, baik. Terima kasih. Saya stop share dulu, kemudian lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Nah, melakukan ini dari Mbak Marisa, melakukan beberapa pekerjaan sekaligus secara sadar, multitasking, apakah ada efek samping untuk jangka panjang, Mbak Dior? Sebetulnya kalau multitasking itu, mind kita sih nggak bisa multitasking ya. There's no such thing as multitasking, tapi kita berpindah dengan cepat ya, berpindah perhatian dengan cepat. Ketika kita shift attention dengan cepat, ketika kita pindah fokus dengan cepat, itu sebetulnya energinya kayak lebih habis ya.
Kayak gini loh Ibu Bapak, kayak kalau kita mau nyupir terus pindah jalur, pindah-pindah jalur, ya, pindah jalur, pindah jalur, pindah jalur. Apa kalau lagi di tol tuh pindah-pindah jalur, apa sih namanya, zigzag gitu ya. Itu kan energinya lebih banyak, gitu. Daripada kita steady di satu tempat aja gitu. Ya nanti juga nyampe gitu. Tapi semakin kita pindah-pindah sebetulnya fokus kita semakin perlu alert, lalu kemudian kita mungkin terburu-buru, kita jadi nggak sadar nafas kita, yaitu energinya akan lebih capek, lebih gampang capek. Apakah ada efek samping untuk jangka panjang? Kalau misalnya memang itu tuntutan pekerjaan bisa kayak gitu terus, biasanya sih efek jangka panjangnya burnout sih Mbak Marisa. Karena akan kelelahan, kita akan sangat lelah. Kita akan burnout dan kemudian kita jadi nggak punya empati lagi sama orang lain juga, sama diri sendiri juga enggak, terus kita malas ngapa-ngapain. Karena energinya udah depleted ya, udah habis gitu. Jadi sebenarnya paling bagus kalau misalnya melakukan satu hal 30 menit tuh satu hal atau 25 menit ya. Habis itu 25 menit lagi kita cang ya, 25 menit lagi satu hal yang lain. 25 daripada kita sambil masak kita teleponan gitu kayaknya nanti masakan kita gosong, kita juga nggak memberi perhatian pada orang yang ditelepon. Atau kita sambil 2 Zoom, kadang-kadang sekarang gitu ya Mbak Vivi ya. 2 Zoom, mana ada yang masuk coba. Jadi kayaknya nggak masuk akal, emang harus ada salah satu yang ya udah kita pasti nggak dengerin gitu. Jadi belum tentu angka kehadiran tinggi di Zoom itu berarti orangnya benar-benar ada, karena kadang-kadang bisa berarti ngerjain yang lain. Nah, itu saya nggak terlalu rekomendasikan. Sama kayak itu tadilah pindah-pindah jalur kalau kita lagi nyupir. Lebih capek. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Dior. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Dior dari Pak Mulyono. Untuk perhatian pada napas yang tadi Mbak Dior sampaikan pada latihan ya, apakah menggunakan napas alami atau perlu diatur? Seperti misalnya tarik napas dalam dan perlahan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Mulyono. Memang kalau ada banyak teknik pernafasan ya, kalau di yoga itu kan macam-macam tuh ya, ada macam-macam lah tekniknya. Tapi sebenarnya paling gampang karena kita bisa pakai sehari-hari adalah membiarkan semuanya mengalir apa adanya. Jadi paru-paru kita kan sudah tahu kebutuhan oksigen yang kita butuhkan. Paru-paru kan cerdas ya. Jantung kita juga cerdas. Kalau kita butuhnya banyak, ya kita akan terengah-engah. Nah, kita butuhnya banyak. Karena kita mungkin sedang lari atau kita sedang jalan cepat gitu. Tapi kalau lagi biasa aja, lagi duduk kayak gini kan kayak nggak diatur aja, kita napas aja gitu ya. Jadi sebenarnya mengamati aja, oh saya sedang tarik nafas, saya sedang tarik, saya sedang hembuskan, saya sedang bicara, saya sedang mendengar sambil nafas. Jadi sebetulnya alami aja, nggak usah diatur-atur karena sudah, kecuali kalau memang kita mau latihan nafas ya. Kalau biasa sehari-hari sih sadar biasa aja sih akan lebih baik. Bu Vivi? Baik, terima kasih Mbak Dior. Mohon maaf nih, saya sambil agak batuk. Masih lumayan banyak Mbak Dior, kita masih bahas dulu ya. Boleh. Latihannya nanti kali 20 menit terakhir aja ya Mbak Vivi ya. Boleh Mbak Dior. Oke. Ada Mbak Roswita Evelyn, ini menanyakan, apakah ada korelasi antara beban kerja dengan peningkatan emosi seseorang? Jika ada, bagaimana menguranginya ya, meredusnya? Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Roswita, bagaimana mencegah emosi yang bertumpuk agar tidak sampai depresi? Ini pertanyaan yang penting ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Roswita. Tentu ada hubungannya antara beban kerja dengan emosi. Jadi namanya beban pasti bikin stres ya. Setiap kita angkat beban kan tangan kita juga punya stres ya, ada stres otot. Sama ketika kita punya beban kerja pasti ada stres emosi yang muncul. Namun kalau di riset-riset, stres karena beban kerja
itu tetap diperlukan dalam level tertentu. Kalau kita nggak stres, pasti kerjaan itu nggak akan kita kerjain. Karena itu kita santuy. Kita santai aja gitu. Ntar juga nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi memang perlu ada stres di level tertentu. Namun kalau level stresnya itu tinggi terus, lama-lama kita jadi apa sih? Jadi terhabituasi ya, terbiasa dengan stres yang kayak gitu. Akibatnya dalam jangka panjang kalau stresnya tinggi terus ya kita pasti ada yang namanya burnout. Tadi kayaknya Mbak Rere juga udah sampaikan ya bisa bikin burnout gitu. Kalau kita stres terus dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengelolanya? Sebetulnya yang diatur adalah tentu beban kerjanya. Apakah ini bisa didelegasikan? Apakah ini pekerjaan tim? Apakah gitu ya? Kalau misalnya di awal-awal pandemi waktu itu, yang paling capek itu yang nggak gaptek, ya. Karena yang nggak gaptek, kalau di tempat saya, yang nggak gaptek itu, di pekerjaannya jadi banyak banget, karena harus membantu yang gaptek gitu, supaya bisa kelas online, apa gitu-gitu. Jadi ada beban-beban yang memang jadi ke orang tertentu yang jadi lebih berat. Oleh karena itu sebetulnya ini tentu saja peran dari pimpinan untuk dari tim leader ya, untuk mengamati apakah beban kerja seseorang jadi lebih apakah adil gitu. Atau bisa juga beban kerja kita tinggi karena kita juga punya banyak peran. Di rumah ada peran sebagai ibu, sebagai anak, sebagai menantu, ibu RT, gitu ya. Jadi peran sebagai ketua apa gitu. Jadi banyak banget. Tentu itu bisa cara mengurangi peran. Gitu. Yang bisa didelegasikan ya didelegasikan. Bagaimana mencegah supaya nggak depresi? Sebetulnya depresi itu lain soal ya. Depresi itu akan muncul kalau kita nggak punya social support. Jadi social support sangat penting bahwa kita bisa ngomongin, bisa ngobrolin apa yang menjadi beban, cari misalnya atasan atau teman dekat yang bisa kita bagi beban kita. Kalau misalnya di rumah ya kita bisa minta tolong sama pasangan atau sama orang tua misalnya serumah gitu ya. Jadi supaya kita memperkuat jejaring kita ya, jejaring support network kita juga lebih kencang. Biasanya segitu. Curhat itu membantu. Pergi ke kalau curhat sama teman nggak membantu, kita biasanya naik ya curhat ke tokoh tertentu, entah itu ulama atau itu pendeta, romo, suster, apa yang kita percaya gitu. Terus nanti bisa kalau itu nggak berhasil juga, jangan-jangan memang perlu bantuan profesional. Begitu Mbak Vivi. Baik, Mbak Adian. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait sama meditasi, tapi tadi meditasi sudah kita bahas. Kemudian terkait load juga ya, karena banyak tuntutan pekerjaan yang cepat dan tinggi. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Bobi. Apakah mindfulness itu sama atau berbeda dengan ketika kita mengalihkan dunia kita dengan melakukan aktivitas yang kita sukai, seperti melakukan hobi, fotografi, travel, dan lain-lain, sehingga secara fisik dan mental menjadi lebih fresh kembali. Mbak, itu slide yang kita hapus juga, Mbak. Tayangin, Mbak. Bu Rere ketawa-ketawa aja, kita hapus dari tadi slide yang berikutnya. Nah, ini ya. Apa bedanya mindfulness dengan relaxation? Mindfulness itu mengizinkan semuanya apa adanya, just the way they are. Kita terbuka, kita kepo ya. Oh wow, emosi ini datang. Oh wow, aku lagi stres. Ya ampun, capek. Capeknya hilang. Udah nggak segitu capek kayak kemarin gitu ya. Itu mindfulness. Semuanya boleh mampir dalam tubuh kita. Semuanya boleh mampir dalam pikiran kita. Pada relaksasi, relaksasi itu efek samping dari mindfulness. Kadang-kadang ketika kita berlatih mindfulness, kita jadi merasa rileks. Tapi nggak selalu kayak gitu. Misalnya,
Kita bisa mengubah, ketika kita lagi berduka cita karena kita kehilangan seseorang yang kita kasihi, kita tetap bisa mindful, tapi kita udah pasti nggak bisa relax, ya kan? Karena kan sedih banget, kehilangan, mesti urus pemakaman dan sebagainya, nggak bakal bisa relax. Tapi kita bisa mindful. Pada relaksasi, tujuan dari relaksasi adalah mengubah yang tadinya stres jadi relax. Misalnya, aku stres banget, capek banget. Saya mau nonton dulu deh, mau Netflix-an misalnya gitu ya. Supaya aku lebih rileks. Boleh, relaksasi. Tapi itu bukan mindful. Misalnya saya mengambil ini tadi ya, fotografi atau travel. Itu bisa relaksasi, bisa juga mindfulness. Saya sadar saya yang tadinya stres, saya mau jalan-jalan supaya saya less stress. Jadi kalau relaksasi itu mengubah. Pada mindfulness tidak ada yang diubah. Itu sih prinsipnya ya. Mindfulness itu menerima saya bete boleh, saya marah boleh, saya stres boleh, saya relax juga boleh. Tapi pada relaksasi biasanya ada situasi stres yang saya mau ubah supaya saya jadi lebih relax. Enggak salah, boleh-boleh aja, asal kita tahu bahwa ya itu bukan. Gitu. Relaksasi itu artinya mengubah. Kalau slide berikutnya coba deh Mbak, mungkin nyambung juga tuh Mbak Vivi. Apa bedanya mindfulness dengan distraksi? Mindfulness itu memberi perhatian pada sini-kini, karena kita kepo ya, apa sih yang terjadi? Oh wow, oh kita pengen tahu, dan kita ada kekaguman dan rasa ingin tahu. Tapi kalau pada distraksi itu mengalihkan perhatian dari rasa sakit. Misalnya begini, pernah nggak ibu bapak merasa uncomfortable, nggak nyaman dalam meeting, dalam rapat, atau dalam pertemuan sosial, ya misalnya. Karena bosen atau nggak nyaman, mengalihkan perhatian, saya memperhatikan handphone saya nonton YouTube, atau saya ngobrol di WA sama teman yang jauh di sana. Karena situasi di sekarangnya, Bapak Ibu nggak nyaman. Entah bingung mau ngomong apa, entah ini rapat apaan, saya jadi tegang, saya mendingan ngobrol sama orang lain di WA. Nah, itu distraksi. Distraksi jadi mengalihkan dari rasa tidak nyaman, mengalihkan dari rasa nggak enak ya. Kalau mindfulness, kita menyadari, oh saya emang nggak enak, oh saya bosen, oh saya takut toh di meeting ini, saya takut salah ngomong, saya takut nggak perform, saya takut nggak bisa jawab pertanyaan dari atasan dan rekan, misalnya gitu. Nah, itu mindfulness. Distraksi nggak salah, tapi kita harus sadar bahwa saya sedang mendistraksi diri saya sendiri. Yang paling sekarang ini distraktor kita paling hebat tentu saja adalah gadget ya. Handphone adalah distraktor kita. Ketika kita berduaan sama teman kita ya, atau berduaan atau bertigaan lah, terus kita bingung mau ngomong apa, mendingan pura-pura lihat handphone ya. Karena kita nggak mau hadir menghadapi ketidaknyamanan, kecanggungan, kekikukan ketika kita berhadapan sama teman di depan kita. Gimana caranya supaya nggak kayak gitu? Ya bernafas, fully attention, tarik nafas, hadir untuk teman kita. Oh wow, teman saya bajunya kayak gini, oh keren banget, atau oh wow menarik banget, warnanya bagus, gitu ya. Amati aja dengan curious dan penuh kasih. Mungkin dia juga nggak nyaman dalam situasi ini. Jadi jangan buru-buru mendistraksi. Saya biasanya exercise-nya adalah sebelum misalnya saya punya klien ya yang nggak tahan berduaan sama bapaknya. Saya berantem sama papa mbak gitu. Oke, jadi saya nggak tahan seruangan sama papa. Oke, sebelum kabur, distraksi itu kabur ya. Sebelum kabur, coba kasih waktu 3 menit, tarik napas aja di situ, duduk di sebelah papa gitu. Jadi tarik nafas, sebelah papa 3 menit. Akhirnya di situ oke tuh, bisa ngobrol lagi, bisa cair gitu ya. Karena nggak kabur. Itu sih posisi. Mbak Vivi masih di mute. 2 main. Baik, Mbak Dior. Nah, ini masih ada pertanyaan lagi, yang pertanyaannya agak-agak nyambung nih, Mbak. Masih bisa ya kita bahas pertanyaan? Kita jawab 2 lagi sebelum latihan terakhir ya, Mbak. Oke,
Nah, kita jawab 2 lagi kalau gitu. Ini pertanyaannya menyambung pertanyaan burnout, Mbak Dior. Apa ada cara efektif menghilangkan burnout selain liburan atau rekreasi? Karena load kerjaan yang nggak bisa ditinggal untuk cuti. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih, apakah orang dengan emosi berubah-ubah selalu bipolar? Dan apakah bipolar harus melakukan konsultasi klinis atau bisa dengan meditasi? Nah, ini menyambung Mbak, masih dengan pertanyaan terkait bipolar ini, ya. Seringkali kalau misalnya pas lagi merasa sedih mendalam ya, karena mengingat semua problem yang menurut kita berat dan kadang terpikir untuk hal yang tidak baik, apakah ada cara lain untuk meminimalisir hal tersebut selain mengkonsumsi obat yang sudah diresepkan? Nah, jadi tadi nyambung ya Mbak, tadi burnout, ada cara lain nggak selain liburan rekreasi? Kemudian apakah emosi berubah-berubah itu selalu bipolar? Dan apakah bipolar harus melakukan konsultasi klinis? Nah, untuk atau bisa dengan meditasi. Nah, kalau misalnya sudah bipolar dan mengalami ini ya, situasi yang sedih yang mendalam gitu ya, apakah ada cara lain meminimalisir selain mengkonsumsi obat? Ya, baik. Silakan. Terima kasih Mbak Vivi. Memang kalau burnout itu bisa dari kita yang perlu lebih terampil mengelola stres, bisa juga kita tadi kebanyakan peran. Jadi kalau burnout itu nggak pernah satu faktor. Burnout itu selalu faktornya internal sama eksternal, keterampilan kita, tapi juga ada situasi eksternal, artinya budaya atau situasi kerja. Di situasi pekerjaan yang sekarang seperti ini rasanya tadi yang Mbak Vivi bilang suka ya, rasanya itu saya itu ngomong udah berapa kali ya sejak pandemi ini coba ya, ngomong 5 atau 6 kali di kantor tentang burnout. Topiknya cuma burnout. Karena semua permintaannya kita burnout gitu. Nah, burnout itu ya internal kita, kecakapan kita mengatasi, tapi juga biasanya sistem. Jadi bagaimana menciptakan sistem yang dan itu punyanya sebetulnya wewenangnya leader jadinya ya. Wewenangnya leader. Bagaimana leader bisa menciptakan suasana kerja yang adil dan juga mencegah burnout. Karena burnout itu harganya terlalu mahal. Kalau karyawan kita sampai burnout, bisa apa tuh namanya produktivitasnya bisa turun banget gitu. Dampaknya parah sih kalau riset-riset karena sering diminta ngomong burnout, jadi saya baca riset-riset terkini tentang burnout ya. Itu produktivitas bisa turun jauh banget dan itu tadi ya bisa lead to depression. Jadi memang harus kesadaran. Artinya kalau dari kita perlu mengkomunikasikan pada tim. Saya sepertinya overwhelmed. Lalu kemudian leader sebagai yang mampu mengambil keputusan perlu mengatur, entah itu mengatur load atau juga mengatur jam kerja. Kalau di situasi seperti sekarang ini kan jam kerja kita nggak terbatas ya Mbak Vivi ya. Kita bisa kerja dari jam 5 pagi, dari jam 4 dari kita sahur ya, udah buka WA, itu misalnya udah kerjaan semua gitu ya. Terus habis itu sampai kita pulang ke rumah jam 8, jam 9 masih di WA soal kerjaan. Nah ini nggak bisa kalau anak buah kita yang tidak disupport ya. Misalnya waktu itu ada kantor tuh yang, oh kalau saya jam berapa aja bebas ditelepon sama anak buah. Kepala kantornya ngomong begitu, ya itu jadi budaya kerja. Artinya berarti siapapun bisa ditelepon jam berapapun, dan itu harus siaga. Nah itu bisa betul-betul tergantung pada tim leader kita ya. Kalau misalnya memang mau disepakati, ya harus disepakati. Misalnya di atas jam 6, di atas jam 6 sore misalnya tidak ada omongan tentang pekerjaan gitu. Jadi memang harus ada yang mengambil wewenang. Misalnya kalau di saya tuh ya, kasih tugas ke mahasiswa kita dulu sebelum kita aware, kasih tugas ke mahasiswa itu deadline-nya adalah jam 00 ya, jam 00.00. Jadi sehari sebelum. Itu membuat jadi stres karena mahasiswa kan deadlineer. Ngerjainnya begadang dia, abis itu saya nggak pernah, ketika risetnya bilang seperti itu ya, abis itu saya deadline semua jam 6 sore. Baru kalau misalnya Mbak, kami nggak selesai, minta sampai jam 8, ya saya kadang-kadang izinkan sampai jam 8, tapi tidak
ada deadline jam 00 karena itu memengaruhi cara kerja kita. Dan itu yang bisa mengambil keputusan adalah kita yang punya wewenang. Artinya Ibu Bapak di sini mungkin bisa mengomunikasikan, kita perlu mengatur jam kerja, mengatur beban kerja, saya perlu support, gitu. Keterbukaan komunikasi mengenai hal itu sih yang akan membantu atau mencegah supaya nggak burn out. Ini benar-benar ini areanya burnout itu nggak pernah tunggal. Burnout itu nggak pernah tanggung jawab karyawan saja. Burnout itu budaya. Jadi bagaimana sistem menciptakan membuat seseorang jadi burnout. Itu sih ya. Jadi kalau kita burnout, jangan berpikir bahwa kita lemah ya. Bisa jadi karena memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari proses kerjanya. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau tentang bipolar nih ya Mbak. Iya, betul. Bipolar itu kan diagnosis klinis, ditetapkan oleh psikolog klinis atau psikiater. Jadi memang kita juga perlu hati-hati untuk tidak self-diagnose, karena bisa jadi keliru. Kalau misalnya sudah ada prescription, saya khawatir itu perlu dipatuhi atau didiskusikan sama dokternya bahwa kita mau mengurangi karena kita khawatir dengan satu dan lain hal. Paling bagus memang didiskusikan. Apakah ada cara untuk tidak menggunakan obat? Kalau dalam sepanjang pengetahuan klinis saya, sebetulnya ketika sudah disarankan untuk menggunakan obat, berarti judgement dari dokter adalah bahwa biologi kita memerlukan bantuan karena kita sudah sulit untuk meregulasinya sendiri. Kalau di praktek klinis saya, biasanya saya akan mengobservasi dulu, melihat kalau memang perlu bantuan obat, saya akan sampaikan bahwa ini sepertinya perlu dibantu dengan psikofarmakoterapi. Artinya psikoterapi bisa, tapi luama gitu. Jadi saya punya klien juga tuh ya, nggak mau pakai obat berkeras, nggak mau, ya boleh, tapi lama sekali dan nggak terbantu gitu ya. Ketika akhirnya dia gabungkan dengan obat, psikoterapinya jauh lebih efektif. Sebetulnya itu kembali lagi tergantung pada judgement profesionalnya ya. Jadi saya apakah harus pakai atau nggak pakai, itu betul-betul harus di judgement dari dokter, psikiater, atau psikolog klinisnya. Kalau psikolog klinis kan nggak kasih obat ya, tapi menyarankan lebih baik kunjungi psikiater untuk dibantu supaya psikoterapinya lebih efektif gitu. Jadi memang nggak apa-apa kan, kalau memang kita perlu obat, kita perlu bersikap kind ya pada diri kita sendiri juga, ya kan? Kita kan boleh diare ya nggak sih? Kita boleh diare. Masa kita nggak boleh stres, nggak boleh cemas, gitu. Jadi boleh-boleh aja dan kalau perlu bantuan ya nggak apa-apa gitu, ya kan? Vivi. Baik, Mbak Dior, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya dari Mbak Anggreni dan dari Mbak Roswita. Nah, Mbak Dior, boleh satu lagi? Boleh? Ini terkait mindlessness. Boleh. Nah, yang pertama, apakah mindlessness ini selalu useless? Kemudian, apa saja penyebab mindless? Apakah salah satunya karena habit tertentu seperti kebiasaan multitasking, tidak fokus pada satu pekerjaan saja di satu waktu? Apa Mbak mindlessness? Apakah mindlessness selalu useless? Oh, selalu useless. Mindlessness itu kan autopilot ya. Jadi kita nggak sadar apa yang kita putuskan atau kita lakukan. Dalam jangka panjang atau itu bisa berbahaya. Sebetulnya begini, kita bisa membeli barang yang tidak kita butuhkan. Kita bisa spending, kita nggak butuh. Karena kita mindless. Pengen beli, karena kita impulsif. Kita bisa banget ngomong kata-kata yang menyakitkan hati orang, karena kita nggak sadar gitu. Kita ngomong aja, ngatain orang, atau kita ketika berantem, kita nggak nyaring kata-kata gitu, sehingga kita nggak kind, kita nggak lembut. Jadi mindlessness itu nggak membawa kita ke pulau impian kita. Kalau kita mau pergi ke pulau impian ya, mindlessness itu hanya akan membuat kita muter-muter aja di samudera kehidupan yang luas ini.
Kita nggak tahu arah mana yang kita tuju. Tapi masa kita kan hidup kan kita pasti pengen ada tempat tertentu yang kita capai ya. Kita pengen berkarya buat orang lain, kita pengen mungkin nanti ibu bapak di sini ada yang pengen bangun sekolah, ada yang pengen bangun yayasan untuk anak yatim atau yayasan pendidikan tertentu atau apapun lah gitu kan. Itu memberi kita some sense of direction ya, ada arah saya mau ke sana. Tapi mindlessness itu enggak. Mindlessness kita cuma sekedar muter-muter aja di samudera kehidupan ini. Kayak kalau kita mau keluar rumah, saya bosen di rumah, saya mau keluar rumah, tapi mau kemana? Ya pokoknya keluar rumah aja. Nah itu tuh, jadi muter-muter ya. Apakah tujuannya memang mau muter-muter? Kalau tujuannya mau muter-muter, ya bagus juga kalau disadari saya cuma mau muter-muter. Jadi tujuannya adalah muter-muter. Tapi kalau saya mau sambil keluar, saya mau mengunjungi kerabat, nengokin ini, bawain buah buat tetangga saya yang sakit atau gitu, itu kan ada kindness di situ. Selalu taruh value di dalam tindakan Anda supaya Anda lebih supaya ibu bapak lebih terarah ya. Karena value itu kayak kompas dalam hidup kita. Apa yang paling penting buat hidup kita? Itu yang mengarahkan kita. Mungkin pertanyaannya sekarang apa sih yang paling penting dalam hidup ibu bapak sekalian? Kalau ibu bapak mau bekerja buat apa? Buat punya uang. Kalau punya uang terus apa? Ya bisa nyekolahin anak, bisa bangun beli rumah. Nah, kalau udah punya rumah, nyekolahin anak apa? Ya merawat anak, istri, suami dengan penuh kasih. Akhirnya kan itu, value-nya adalah bertindak penuh kasih. Gitu. Emangnya kalau belum punya rumah, nggak bisa bertindak penuh kasih? Nggak bisa. Itu memberi kita some sense of direction ya. Gitu. Jadi mindfulness membantu kita menyadari apa yang penting buat kita, saya mau kemana, kenapa saya punya motif itu. Gitu. Make sense nggak tuh? Ya, Mbak Dia. Nah, kalau tadi penyebab mindless itu apakah karena kebiasaan tertentu tuh tadi ya, yang mungkin kebiasaan multitasking sehingga nggak terbiasa fokus pada satu pekerjaan pada satu waktu gitu Mbak Dia? Ya, saya cenderung mengatakan ketika seseorang itu mindless, karena mindless itu enak. Mindless itu nggak ada usaha. Mindless itu gini, nggak ada kesadaran usaha untuk pergi ke suatu tempat ya. Gini, bayangkan ibu bapak tadi ya, terombang-ambing di samudera kehidupan. Lalu ada badai pikiran, badai perasaan, badai masalah gitu ya. Kita badai selalu punya nama. Ada badai Katrina, badai Seroja, apalah. Ibu bapak kasih nama deh badai ibu bapak apa? Pikiran buruk, pikiran negatif, kasih nama ya. Bayangkan badai itu menghantam ya. Ketika ibu bapak rasanya kayak saya boleh share screen papan tulis nggak sih, Mbak? Saya share screen ya. Misalnya nih kita kapal layar yang sedang berlayar menuju samudera, di dalam samudera kehidupan. Ibu bapak mau menuju pulau impian ya. Ini pulau impian nih ceritanya. Mau ke sini. Tapi namanya kapal ada badai kehidupan, badai pikiran. Ini badai ini membuat ibu bapak jadi kayak menuju pulau antah berantah. Ketarik karena kehajar terus. Ayo ke sini. Sehingga ibu bapak daripada menyadari mau ke sana, alih-alih ke sana, kayak ke bawah aja gitu, keseret badainya karena keseret. Padahal ibu bapak tahu saya mau ke pulau impian, saya mau capai itu. Saya mau jadi pribadi yang kayak gitu. Saya mau berlaku seperti itu untuk orang-orang yang saya kasihi. Saya mau berlaku seperti itu untuk agama, negara, bangsa, perusahaan yang saya kasihi gitu ya. Tapi karena kebawa badai pikiran negatif ya, masa sih bisa kamu nggak ada gunanya, you are not good enough, gitu ke bawah, kita jadi keseret ke sana. Padahal kita tahu loh, kita mau ke sana. Ke pulau antah berantah apa yang kita lakukan? Kita jadi
apa misalnya, prokrastinasi, kita jadi apa misalnya, menarik diri, kita jadi, apalagi, nonton, apa, nonton mindlessly gitu, karena kita ketarik aja, nggak mau ke sana. Jadi kapan nyampenya gitu, kapan nyampenya kita mbulek aja di sini gitu. Oleh karena itu sebenarnya kita perlu banget sadar bahwa saya mau ke pulau impian saya dan saya mau redirect kadang-kadang ke bawah, ya udah sih balik lagi, ke bawah, ya udah sih balik lagi gitu. Ya kan? Kita tahu apa yang kita mau tuju sih. Gitu. Make sense nggak sih? Mudah-mudahan make sense ya. Make sense ya Mbak Dior. Mudah-mudahan juga dirasakan oleh Soho People yang hadir di sini ya.